Ya, dari informasi fundamental komunitas pertambangan batubara berikutnya kami akan mengajak Anda ke sektor lainnya yaitu sektor properti di listed company update kami untuk hari ini. Di mana pada pekan lalu pemerintah memastikan akan memberikan DP 0% untuk pembelian properti. Nah, kita akan coba lihat bagaimana tanggapan dari para pelaku industri terkait dengan kebijakan pemerintah ini. Di mana PT Summarecon Agung Tbk atau dengan kode saham SMRA memperkirakan relaksasi uang muka atau down payment 0% untuk pembelian properti bakal semakin meningkatkan permintaan dari konsumen kelas menengah. Dengan dominasi pembeli rumah dari end user atau pembeli rumah pertama, maka realisasi dari pembayaran DP menjadi salah satu keringanan yang dicari. Dari berbagai sumber, Direktur Utama PT Summarecon Agung Tbk atau SMRA, Adrianto Adi menjelaskan, penjualan properti perseroan pada tahun lalu didominasi oleh pembeli kelas menengah dengan harga produk paling laris di rentang 1,5 miliar hingga 2 miliar rupiah. Dari survei SMRA, permasalahan konsumen kelas menengah ada di down payment atau DP. Hal ini terlihat dari rentang tahun 2019 sampai dengan 2020, cara bayar dicicil paling diminati oleh konsumen. Selain itu, SMRA menyampaikan sejak 2015 sudah terjadi pergeseran komposisi pembeli di sektor properti. Di 2015, pembelian properti untuk investasi bisa mencapai 35%. Saat ini turun hingga 5%. Dengan dominasi pembeli rumah dari end user atau pembeli rumah pertama, maka relaksasi dari pembayaran DP menjadi salah satu keringanan yang dicari. Dengan adanya program cara bayar DP dicicil dan ditambah relaksasi DP 0% dari pemerintah, SMRA optimis marketing sales perseroan semakin kokoh. Sebagai tambahan informasi, SMRA membukukan pendapatan prapenjualan atau marketing sales senilai 3,3 triliun rupiah di 2020. Realisasi tersebut berada di atas target prapenjualan yang ditetapkan perseroan senilai 2,5 triliun rupiah. Target 2,5 triliun rupiah ini merupakan revisi dari target awal tahun sebelum pandemi di 4,5 triliun rupiah. Sementara di 2021, SMRA menargetkan pendapatan prapenjualan atau marketing sales senilai 3,5 triliun rupiah. Berbagai sumber untuk IDX Channel. Ya, dari informasi fundamental untuk SMRA, berikutnya kami akan mengajak Anda untuk melihat bagaimana pergerakan saham SMRA di sepanjang perdagangan hari ini dalam beberapa bulan terakhir. Kemudian juga nanti kita akan coba lihat bagaimana dari sisi valuasi. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, kita akan coba lihat pergerakan intraday tradingnya untuk SMRA di sepanjang perdagangan hari ini. Dibuka di sesi pertama pada pagi tadi di level 900, kemudian pada pukul 10 menguat tipis di 905. Sementara di penutupan sesi pertama pada perdagangan hari ini, penguatan signifikan terjadi untuk SMRA di 935. Sementara pada pembukaan sesi kedua, penguatan masih terus berlanjut di level 940 untuk SMRA. Kita akan coba update bagaimana penutupan sesi kedua di perdagangan hari ini. Ditutup di zona hijau menguat di 1,63% di level 935. Ini posisinya sama dengan penutupan sesi pertama di perdagangan hari ini. Sementara level terendah sempat tadi menyentuh ke level 890, level tertinggi sempat menyentuh ke level 960. Dari intraday tradingnya untuk SMRA, berikutnya kami akan mengajak Anda untuk melihat bagaimana pergerakan saham SMRA dalam beberapa bulan terakhir. Kita ke grafis selanjutnya dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda. Di 1 Juli masih bergerak di level 600-an, Agustus tertekan di bawah level 600 di 560 dan kembali ke level 600-an di September, dan 1 Oktober ini kembali koreksi di bawah level 600-an. Sementara November, Desember, Januari sampai dengan Februari penguatan terus berlanjut kepada SMRA. Ini penguatan sudah cukup signifikan. Di Februari ini sampai menyentuh ke level 900-an, tepatnya di 940 di pembukaan sesi kedua di perdagangan hari ini, dan tadi pun sempat menyentuh ke level 960 intraday tradingnya tertinggi di sepanjang perdagangan hari ini. Kita akan coba lihat juga dari sisi valuasi apakah masih menarik atau tidak. Data yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami dari RTI pemirsa, dari posisi pairnya ini minus di 825,70 kali, sementara posisi price sales ratio ada di kisaran 3,10 kali, PBV-nya di 1,89 kali, sementara posisi price cash flow ratio
ada di minus 39,63 kali. Ini beberapa valuasi dari SMRA, di mana pernya minusnya di 825,70 kali. Dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda, kombinasi secara fundamental dan juga teknikal. Lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia.